Audio Jungle. Halo teman-teman yang budiman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah sarapan belum? Di rumah masak apa? Semoga di tengah bulan ini menu makanan di rumah kalian tetap bergizi. Karena kalau di rumah saya, tiap tengah bulan menu makanan mulai mie instan dengan berbagai macam rasa. Menu pagi, kari ayam. Menu siang, ayam bawang. Menu malam baru soto, meski cuma rasa sotonya aja di dalam mie instan, saya tetap bersyukur. Walau ayam dan telurnya harus dibayangkan waktu makan mie instan tersebut. Oke lah teman-teman, bagi kalian yang di hari ini menu makanannya biasa aja seperti saya. Bagaimana kalau coba saya hibur, dengan menonton alur cerita film Spider-Man? Spider-Man maksud saya, yang berjudul Far From Home. Dan sebelum saya mulai jangan lupa siapkan makanan kecil di samping atau makanan berat yang mewah, seperti nasi rawon meski dagingnya cuma 2 biji dan sayur manisannya 20 biji, ya tetap namanya masih nasi rawon. Yuk lanjut kita mulai ke alur cerita Spider-Man. Oh iya, dan sesudah kalian nonton jangan lupa like, komen yang positif dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Dibuka dengan keberadaan Nick Fury dan Maria Hill yang sedang berada di Meksiko. Mereka menyelidiki daerah tersebut karena ada yang melapor bahwa ada topan yang berbentuk wajah, memporak-porandakan kota mereka. Mereka terkaget saat seorang pria yang bernama Quentin Beck muncul. Tak lama sosok seperti monster juga muncul. Itu adalah elemen tanah yang dimaksud orang-orang yang menyerang daerah situ. Akhirnya mereka bertiga bekerja sama melawan elemen tanah itu. Diawali dengan sekolah sains dan teknologi Midtown, di mana Betty Brant dan Jason Lonello membuat laporan berita sekolah harian mereka. Mereka memulai berita mereka tentang In Memoriam untuk mengenang Tony Stark, Steve Rogers, Natasha Romanoff, dan Vision. Betty merangkum peristiwa The Snap atau The Blip, sebutan dari Avengers Endgame. Di mana banyak orang termasuk banyak siswa di sekolah itu juga menghilang selama bertahun-tahun. Tetapi 8 bulan yang lalu, sekelompok pahlawan super mengembalikan mereka. Mereka yang terkena efek The Blip masih tetap pada umur mereka pada saat The Blip itu terjadi. Sementara itu Peter Parker bersama temannya Ned Leeds sedang berdiskusi tentang rencana Peter yang akan mengutarakan isi hatinya pada Michelle Jones alias MJ. Kelas mereka akan melakukan perjalanan liburan musim panas ke Eropa. Dan Peter berharap dapat mengungkapkan perasaannya pada saat perjalanan itu. Malam harinya, Peter menghadiri acara penggalangan dana untuk para korban yang terkena The Blip, yang diadakan oleh yayasan bibinya, Bibi May. Peter menjadi bintang tamu di sana sebagai Spider-Man. Setelah mereka menyampaikan pidato, mereka kembali ke belakang panggung. Tak lama kemudian Happy Hogan masuk membawa sesuatu untuk Bibi May. Sebelum memberikan itu, tampaknya Happy sedang menggoda Bibi May. Dan Peter merasakan sesuatu yang berbeda di antara mereka berdua. Setelah Happy menyerahkan barang itu kepada Bibi May pergi menuju panggung lagi. Peter hendak bertanya pada Happy masalah Happy dengan Bibi May, tetapi keburu Happy menyelanya dengan mengatakan bahwa Nick Fury mencari-cari Peter. Lalu handphone Peter berdering. Happy mengatakan pasti itu dari Nick. Happy memerintahkan Peter untuk mengangkat, tapi Peter tidak mau, ia takut. Peter berusaha menghindari panggilan dari Nick. Dan ia berpamitan pada Happy untuk kembali ke panggung karena ia sudah dipanggil. Di luar sana para wartawan sudah menunggu Peter. Mereka ingin mewawancarai Spider-Man. Mereka membanjiri Spider-Man dengan berbagai pertanyaan, tetapi kebanyakan tentang Spider-Man sebagai pemimpin Avengers atau pengganti Iron Man. Karena banyak pertanyaan itu, ia memutuskan untuk pamit pergi. Peter pergi karena di hatinya masih ada kesedihan karena kejadian kehilangan Iron Man, jadi ia tidak ingin menjawab semua pertanyaan itu. Keesokan harinya, Peter sedang mempersiapkan perlengkapannya untuk perjalanan musim panasnya bersama teman-teman sekelasnya. Dan Peter memutuskan meninggalkan kostum Spider-Man-nya, karena ia ingin benar-benar menikmati perjalanannya kali ini. Berbeda dengan Bibi May yang mengingatkan bahwa ia harus membawa kostumnya itu untuk berjaga-jaga. Di pesawat, Peter mencoba membuat Ned membantunya agar ia bisa duduk dengan MJ. Dengan terpaksa Ned menyetujuinya, ia menghampiri MJ dan Betty. Ia meminta Betty bertukar tempat dengan Peter, karena Peter sangat alergi parfum. Ada bau parfum yang berasal dari penumpang di kursi depan mereka.
Pada saat yang sama Mr. Harrington, pendamping mereka, ia mendengar percakapan itu. Semua rencana Peter dan Ned menjadi gagal. Di mana Mr. Harrington membawa Peter duduk di belakang bersamanya, memindahkan MJ duduk di sebelah Brad Davis, yang merupakan salah satu anak yang tidak terkena efek The Blip dan dapat tumbuh memiliki tubuh atletik dan tampan. Sedangkan Ned, harus duduk di sebelah Betty. Peter menjadi kecewa karena kejadian ini. Dan ia melihat dari kejauhan keakraban MJ dan Bart. Seharusnya itu menjadi rencana yang akan dia jalankan dengan MJ. Akhirnya mereka tiba di Venesia. Peter menghampiri Ned dan menceritakan kegundahan hatinya tentang kedekatan MJ dengan Bart saat di pesawat. Ned menenangkan Peter, dan mengatakan tidak usah khawatir. Tak lama kemudian Betty datang dan menyapa Ned dengan kata sayang. Peter terkaget mendengar itu. Dan setelah Betty pergi, ia bertanya pada Ned. Lalu Ned bercerita yang terjadi di pesawat dan akhirnya menyebabkan ia dan Betty berpacaran. Dan Peter membalikkan pertanyaan Ned tentang bujangan Amerika yang sedang berada di Eropa. Ned hanya menjawab bahwa itu hanya omongan bocah ingusan, dan bocah itu sudah menjadi seorang laki-laki. Lalu Ned pergi meninggalkan Peter. Pada saat akan keluar dari airport, seekor anjing mengendus-endus tas Peter. Petugas menjadi curiga, lalu ia menggeledah tas Peter. Setelah dibuka, Peter terkaget karena di dalamnya ada kostum Spider-Man miliknya dengan pesan di kertas dari bibinya. Ternyata bibinya memasukkan ke tasnya secara diam-diam. Petugas tidak menemukan apa-apa di tas Peter, dan ia melepaskan Peter. Dan Peter bergegas menghampiri rombongannya. Mereka menuju ke hotel menggunakan perahu. Mereka sangat menikmati pemandangan Venesia. Beberapa menit kemudian mereka tiba di hotel, lalu mereka masuk ke dalamnya. Hotel mereka ternyata jelek dan kotor. Tetapi mereka berusaha menikmati liburan ini, lalu mereka pergi ke kamar masing-masing dan bertemu jam 3 untuk melakukan perjalanan ke Museum Da Vinci. Mereka sudah tiba di Museum Da Vinci. Mereka berpencar menikmati pemandangan di sana. Semua menikmati dengan caranya masing-masing. Sementara itu Peter mampir ke sebuah toko dan membelikan MJ sebuah kalung Black Dahlia, sesuai yang ia rencanakan. Pada saat selesai membeli kalung, ia bertemu dengan MJ. Lalu mereka berjalan sambil mengobrol. Tiba-tiba mereka merasakan ada yang berbeda dengan airnya. Peter melihat permukaan air di tanah mulai naik. Peter mulai curiga, tak lama kemudian muncul monster besar yang dinamakan elemen air. Ia membanjiri kota Venesia dan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di situ. Peter mencoba melakukan sesuatu untuk menghentikan kekacauan ini. Tetapi ia meninggalkan kostum Spider-Man-nya di hotel. Akhirnya Peter berusaha menolong dengan semampunya. Pada saat menolong orang-orang ia terpental terkena pukulan elemen air. Tak lama kemudian Beck tiba dan menggunakan kekuatannya untuk melawan elemen air. Peter mengatakan ia dapat membantu Beck karena ia kuat. Peter menggunakan topeng seadanya, agar orang-orang tidak mengenalnya. Beck memerintahkan Peter untuk membawa elemen air menuju ke kanal. Dengan perlawanan keras, Beck berhasil mengalahkan serangan elemen air. Teman-teman Peter yang melihat itu menganggap Beck sebagai pahlawan. Lalu Beck pergi meninggalkan mereka. Malam harinya di hotel, Ned berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi tadi. Sementara Peter menerima telepon dari Bibi May yang sangat mencemaskannya. Mereka menonton berita dan bertanya-tanya siapa pria misterius tadi yang menolong mereka. Karena mereka tidak tahu siapa pria itu, mereka menyebutnya dengan sebutan Misterio. Peter dan Ned kembali ke kamar mereka. Ned bertanya apa yang Peter lakukan pada elemen air. Peter mengatakan ia tidak melakukan apa-apa. Lagi pula Misterio bisa mengatasinya. Saat Ned sedang berbicara tiba-tiba ia jatuh pingsan, karena tembakan panah pembius. Peter kaget dan ia lebih kaget lagi ternyata Nick Fury sudah berada di dalam kamarnya. Nick Fury senang akhirnya ia dapat menemui Peter. Setelah sekian lama ia berusaha menghubungi Peter tetapi Peter tidak pernah meresponnya. Lalu Nick mengeluarkan alat hologram dan ia mulai bercerita tentang beberapa minggu lalu mengenai elemen tanah yang muncul di Meksiko. Saat mereka berbicara banyak sekali gangguan-gangguan baik dari guru Peter maupun teman-teman Peter. Untuk menghindari gangguan itu, Nick mengajak Peter untuk pergi ke suatu tempat dan memerintahkan Peter menggunakan kostumnya. Dalam perjalanan menuju tempat yang akan mereka tuju, Nick memberikan sesuatu yang diberikan Tony Stark untuk Peter. Peter membukanya dan ternyata itu hanya sebuah kacamata. Mereka sudah tiba di sebuah tempat rahasia. Nick mengajak Peter masuk dan memerintahkannya untuk melepas topengnya, karena semua yang ada di sini pernah melihatnya tanpa topeng.
Nick memperkenalkan Peter pada Maria, Dimitri dan Beck. Peter kaget ternyata Mysterio juga ada di tempat Nick Fury. Lalu Beck maju dan berkenalan dengan Peter dan menyuruhnya memanggilnya Quentin. Beck mulai menjelaskan tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Para elemen itu berasal dari bumi tempatnya tinggal. Tetapi sekarang mereka sedang berada di bumi ini, dan mereka menyerang dalam koordinat yang sama. Sementara elemen udara, api dan bumi sudah diatasi oleh Beck. Sisa elemen api yang belum, menurut Beck, elemen api sangat susah dikalahkan karena ia sangat kuat. Elemen api adalah elemen yang sudah menghancurkan dunia asalnya, begitu juga keluarganya. Nick mengajak Peter untuk bergabung dengan mereka, dan pergi ke Praha karena elemen api akan muncul di sana. Peter menolaknya karena ia merasa tidak pantas untuk menjadi pahlawan tim Avengers. Nick memerintahkan Peter kembali ke hotel agar gurunya tidak curiga, dan ia memerintahkan Dimitri untuk mengantar Peter. Peter berpamitan pada Beck dan Maria, lalu ia pergi kembali ke hotel. Keesokan harinya, grup kelas Peter akan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka sudah bersiap-siap semua. Peter menghampiri Ned dan menanyakan keadaannya. Tetapi Ned berkata bahwa ia baik-baik saja dan merasa keren karena Nick Fury yang membiusnya. Peter menceritakan semuanya pada Ned, dan ia senang, karena ia tidak harus ke Praha untuk membantu tim Avengers menyingkirkan elemen api. Tiba-tiba Mr. Harrington keluar dari hotel dan mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan mereka ke Praha. Peter dan lainnya menjadi kaget. Mr. Harrington berkata bahwa Biro Travel meningkatkan pelayanannya. Ia memarahi mereka karena mereka memberi fasilitas tidak sesuai dan untuk penggantinya mereka meningkatkan fasilitas itu. Dan Peter menyadari bahwa Nick Fury yang sudah membajak liburan musim panas mereka, karena ia melihat Dimitri anak buah Nick Fury yang menjadi pengemudi bis. Selama perjalanan Peter mencari tempat-tempat romantis yang ada di Praha, agar ia dapat menyatakan cintanya pada MJ. Setelah itu ia melihat kacamata yang diberikan oleh Tony Stark untuknya. Ia memakainya dan membaca pesan yang diberikan Tony di kartu ucapan, dengan tulisan untuk Tony Stark selanjutnya, "Aku mempercayaimu." Dan di akhir pesan itu Tony menyuruh Peter mengucapkan kata edit. Setelah Peter mengatakan itu, kacamata itu bereaksi memindai retina dan biometrik Peter. Edit yang berada di penglihatan Peter menyapanya. Edit adalah keamanan dan pertahanan pengganda realitas milik Tony Stark. Dan sekarang Peter memiliki akses penuh ke dalam itu. Edit itu juga berarti meski mati, aku pahlawannya. Peter sangat kagum dengan kacamata itu, alias Edit. Mereka tiba di suatu tempat untuk mengisi bensin dan pergi ke kamar kecil. Sementara itu Dimitri mengarahkan Peter ke sebuah ruangan. Di sana ada seorang wanita yang dikirim Nick. Wanita itu memerintahkan Peter untuk melepas bajunya, dan mencoba kostum baru agar ia tidak dikenali di Eropa. Wanita itu memaksa Peter untuk mencoba kostumnya saat itu juga. Saat Peter sudah melepas celananya, tiba-tiba Brad masuk, dan ia mengambil foto Peter. Dan meninggalkan Peter dengan wanita itu. Peter berusaha mengejar Brad dan menyuruh Brad menghapus foto itu, karena itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Brad. Brad mengetahui bahwa Peter menyukai MJ, dan ternyata Brad juga menyukai MJ. Brad akan menunjukkan foto itu kepada MJ dan akan memperbanyak peluangnya mendapatkan MJ. Peter dengan diam-diam meminta Edith untuk menangani Brad. Edith mengira itu sasaran musuh. Edith mengirim drone untuk membunuh Brad. Dan untuk menghentikan drone Peter harus dengan diam-diam dan mengalihkan perhatian yang lain. Akhirnya drone berhasil disingkirkan. Tak lama Brad terlihat akan menunjukkan foto pada MJ, tapi ternyata foto Peter itu sudah tidak ada. Edith sudah berhasil menghapus foto itu dari ponsel Brad. Rombongan sudah tiba di Praha. Mereka mendapatkan fasilitas dan hotel yang bagus. Mereka merencanakan akan pergi ke karnival. Sementara Peter harus berkoordinasi dengan timnya mengenai penanganan elemen api. Peter sudah bertemu dengan timnya, ia hanya mengkhawatirkan keselamatan teman-temannya. Nick Fury memarahinya dan mengatakan bahwa justru ia yang membahayakan teman-temannya dengan memakai drone untuk menyerang mereka. Peter merasa bersalah. Peter pergi menyendiri di atas gedung untuk merenung, tak lama kemudian Mysterio datang menghampirinya, karena Nick memintanya untuk melihat keadaan Peter dan Nick menyesal sudah memarahi Peter. Mysterio menanyakan apa yang dirasakan Peter sekarang. Peter mengatakan bahwa ia tidak ingin menyelamatkan apa-apa pada musim panas ini. Dan sebenarnya dia akan menyatakan cintanya pada seorang wanita pada saat perjalanan ini, tapi semuanya menjadi kacau karena masalah ini.
Mysterio menasehatinya, dan Peter merasa lega, dan ia pergi untuk membuat rencana. Ia meminta bantuan Edith agar membuat teman-temannya berada di dalam gedung selama 2 jam. Peter sudah bergabung lagi bersama teman-teman yang lain. Lalu Mr. Harrington datang menyampaikan bahwa mereka mendapat peningkatan yaitu mendapatkan tiket ke opera. Mereka bersedih mendengarkan itu, karena opera pasti membosankan. Mereka dengan terpaksa berganti pakaian resmi dan pergi ke opera. Mereka melewati karnaval yang menyenangkan dan mereka hanya bisa melihatnya. MJ mengajak Peter untuk duduk bersamanya. Peter semakin menjadi bingung. Setelah MJ sudah duduk, ia menyuruh Ned mengatakan pada MJ bahwa ia sedang tidak enak badan. Setelah Peter melihat teman-temannya sudah merasa aman, ia pergi meninggalkan mereka dan bertemu dengan timnya. Peter dengan berat hati berjaga-jaga menanti kedatangan elemen api, dan terpaksa merusak rencananya untuk duduk di sebelah MJ. Melihat Peter tidak ada, MJ segera keluar. Lalu Betty yang mengira MJ akan pergi ke karnaval, ia mengajak Ned keluar juga melihat karnaval. Ned sudah mengetahui apa yang akan terjadi dan ia sudah melarang Betty, tetapi Betty memaksanya. Peter sudah berganti kostum dan siap menghadapi elemen api. Ned dan Betty sudah berada di karnaval. Lalu Betty mengajak Ned untuk menaiki biang lala. Sementara MJ terus mencari Peter. Tak lama kemudian, elemen api muncul dan membuat kekacauan. Spider-Man dan Beck mulai melancarkan aksi mereka untuk mengalahkan elemen api. Sementara Ned dan Betty terjebak di biang lala. Betty menanyakan apa itu Spider-Man, Ned berkata bukan, mungkin itu monyet malam. Betty memanggil monyet malam itu. Peter kaget melihat Betty dan Ned sedang berada di atas dan terjebak di biang lala itu. Peter berusaha menolong mereka. Beck lalu berpamitan kepada Spider-Man bahwa apapun yang terjadi, ia senang sudah bertemu dengan Spider-Man. Lalu Beck masuk ke dalam elemen api dan berhasil menghancurkan elemen api. Setelah elemen api hancur, Peter turun dan melihat keadaan Beck. Dan ternyata Beck sedang dalam keadaan baik-baik saja. Sementara itu Nick masih mengharapkan Peter bisa membantu tim Avengers karena Tony tidak akan pernah salah memilih orang. Tetapi Peter tetap belum bisa bergabung. Nick lalu pergi meninggalkan Peter. Beck mengajak Peter untuk pergi ke sebuah kafe, untuk merayakan kemenangan mereka. Di sana mereka bertukar cerita, kemudian Peter berpikir bahwa Beck adalah orang yang layak menerima Edith. Beck menolaknya, Peter langsung memerintahkan Edith untuk memindahkan semua datanya atas nama Quentin Beck. Lalu kacamata itu berpindah tangan ke Beck. Peter mengucapkan salam perpisahan dan pergi. Setelah Peter pergi, ternyata ini semua adalah jebakan. Beck sudah merencanakan semuanya, dan kafe itu disetting menggunakan 3 dimensi, sehingga terlihat seperti asli. Dan semua orang yang ada di kafe itu adalah orang yang bekerja untuknya dan mereka semua adalah mantan karyawan Stark Industries yang tidak puas. Tidak hanya itu, ternyata yang membuat para elemental itu adalah Beck sendiri, agar mereka memandang Beck sebagai pahlawan. Beck menggunakan Derun untuk menciptakan kehancuran itu. Beck dan semua orang yang di sana marah pada Tony karena sudah mencuri pekerjaan mereka tentang Binary Augmented Retroframing atau BARF. Dan mereka bekerja sama untuk membuat orang melupakan Iron Man dan Spider-Man, serta membuka jalan untuk Mysterio. Peter kembali ke hotel, dan ia melihat kesibukan yang terjadi dan Ned mengatakan bahwa mereka akan pulang besok, karena orang tua mereka mengkhawatirkan mereka setelah kejadian tadi. Peter memberanikan diri untuk mengajak MJ untuk keluar, dan MJ menyetujuinya. Mereka bertemu di lobi, lalu mereka berjalan-jalan di kota itu. Pada saat Peter akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba MJ menyela bahwa ia tahu apa yang akan dikatakan Peter. Bahwa Peter akan mengatakan bahwa ia adalah Spider-Man. Peter kaget dan mengelaknya, tapi MJ yakin karena ia sudah lama mengawasi Peter selama ini. Dan itu kelihatan sekali karena Peter selalu menghilang di saat Spider-Man muncul. Peter terus tidak mengakuinya. Lalu MJ mengeluarkan sesuatu yang ia temukan di pertarungan elemen api tadi. Lalu barang itu tiba-tiba memancarkan sinar, ternyata itu adalah proyektor. Mereka mulai berpikir berarti kemungkinan semua elemen itu palsu. Dan Peter menyadari kesalahannya telah memberikan Edith kepada orang yang salah. Dengan tak sadar Peter mengaku pada MJ bahwa ia adalah Spider-Man. Sementara itu Beck dan anak buahnya terus berlatih untuk melakukan serangan kepada para Avengers.
Mereka baru menyadari bahwa ada satu derun proyektor yang hilang. Beck khawatir karena itu dapat memberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan mereka. Beck menjadi marah. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan Edith. Lalu Beck menanyakan keberadaan derun itu, dan menemukan bahwa proyektor derun itu berada di tangan Peter. Peter benar-benar menyesal telah memberikan Edith kepada Beck. MJ bingung harus membantu Peter apa. Peter lalu berganti kostum untuk menemui Nick di Berlin. Peter pergi ke Berlin. Setelah sesampainya di Berlin, ia disusul oleh Nick dan dibawa ke sebuah gedung. Ternyata itu semua palsu. Beck yang menciptakan ilusi itu dan menjebak Peter. Beck menyerang Peter dan terus mengejeknya. Peter seperti terjebak pada ilusi yang diciptakan oleh Beck. Terlihat Nick melumpuhkan Beck, dan Nick bertanya kepada siapa Peter sudah menceritakan semuanya. Lalu dengan polosnya Peter mengatakan pada Ned dan MJ, kemudian mungkin Ned juga memberitahu Betty. Ternyata yang menanyai dia itu adalah Beck. Itu merupakan salah satu trik Beck agar ia dapat membunuh teman-teman Peter. Dan ia menempatkan Peter di jalur kereta, dan sebuah kereta menabraknya. Peter terluka dan ia pingsan di dalam kereta. Keesokan harinya, Peter terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di sel penjara di kota Belanda. Peter merusak gembok penjara dan meninggalkan penjara. Lalu ia meminjam ponsel seseorang dan menghubungi Happy untuk menjemputnya. Happy menyusulnya ke Belanda, dan Peter sangat senang bertemu dengan Happy. Sementara Happy merawat luka Peter, Peter merasa putus asa dan mengatakan bahwa mengapa Tony harus memilihnya sebagai penerus ketika dia harus mengacaukan semuanya. Happy meyakinkan Peter, bahwa Tony percaya padanya karena satu alasan, dan ia tahu Peter akan menjadi pahlawan sebenarnya. Lalu Peter meminjam ponsel Happy, untuk melihat di mana teman-temannya berada. Ternyata mereka sedang berada di London. Happy segera membawa pesawatnya menuju ke London. Dan Peter membutuhkan kostum. Happy membuka ruangan komputer milik Tony, dan memerintahkan Peter untuk merancang kostumnya sendiri, sesuai keinginannya. Teman-teman Peter sudah tiba di London, mereka akan berkeliling kota. Mereka disediakan bis wisata keliling kota London. Dan yang mengemudikan bis itu adalah salah satu anak buah Beck. Sementara itu Nick dan Maria melihat pergerakan elemental yang sangat kuat, mereka segera menghubungi Beck. Mereka belum tahu bahwa Beck adalah dalang dari semua ini. Beck mulai meluncurkan derunnya dan siap untuk menyerang. Dan semua anak buah Beck sudah berada di posisi masing-masing. Sementara itu anak buah Beck yang membawa teman-teman Beck juga sudah menempatkan mereka tepat di tengah jembatan London. Tak lama Happy menghubungi Nick untuk memberikan kode. Setelah itu ia dan Peter menyusun rencana. Lalu Peter menyerahkan sebuah kalung. Ia berkata jika ia tidak kembali, ia meminta Happy memberikan kalung itu kepada MJ. Beck sudah memulai aksinya. Semua teman Peter dan gurunya panik karena sopir bus sudah menghilang. Mereka segera keluar dari bis dan berlari. Teman-teman Peter masih sangat mengagumi Mysterio. Pada saat Mysterio datang, mereka menyemangatinya. Sementara itu Beck menyuruh Nick pergi bersembunyi. Tetapi Beck tidak mengetahui bahwa Nick sudah mengetahui rencana Beck. Dan Nick bersikukuh akan tetap tinggal di situ dengan alasan ia tidak akan meninggalkan anak buahnya berjuang sendiri. Tak lama kemudian Spider-Man muncul. Ia masuk dan mengacaukan derun milik Beck. Perlahan Spider-Man dapat melihat keberadaan Beck sebenarnya. Pada saat Spider-Man akan menyingkirkannya, ia meminta bantuan Edith untuk menyingkirkan Spider-Man. Sementara Spider-Man masih mencari cara menghentikan derun-derun milik Besek itu. Dan akhirnya Spider-Man bisa menemukan Beck yang asli. Tetapi Beck mengajaknya kembali ke ilusi-ilusi ciptaan Beck. Spider-Man berusaha berkonsentrasi agar dapat melawan derun-derun itu. Dengan menggunakan Spider-Sense-nya, Spider-Man berhasil menghancurkan semuanya dan membuat Beck tertembak oleh derunnya sendiri. Peter akan mengambil Edith dari Beck, tetapi Beck berpura-pura menyerah, dan ia membuat ilusi lagi. Ternyata Spider-Man sudah mengetahui itu dan Beck menjadi sekarat lalu mati karena ulahnya sendiri. Setelah itu Peter segera memakai Edith dan memerintahkan Edith untuk mematikan semua derun yang ada. MJ, Ned, Betty, Flash dan Happy sudah terbebas dari ruangan itu. MJ segera berlari mencari Peter. Ia menemukan Peter dan mereka saling berpelukan. Mereka juga saling mengakui perasaan mereka, dan mereka berciuman. Nick ingin menemui Peter untuk berbicara, tetapi Happy melarangnya karena Peter sedang bersama pacar barunya.
Dan Happy akan menyuruh Peter menelpon Nick. Para siswa sudah kembali ke orang tuanya masing-masing. Sementara itu Peter menanyai Happy dan Bibi May tentang hubungan mereka. Mereka juga masih bingung dengan hubungan ini, mereka masih menjalaninya. Lalu Peter pamit untuk pergi, karena ia akan berkencan. Peter pergi menemui MJ, dan ia mengajak MJ berkeliling kota dengan berayun bersama dia. Dan MJ kelihatan ketakutan. Setelah mengajak MJ berkeliling kota, ia menurunkan MJ. Mereka kemudian melihat berita, rupanya Beck merekam video sebelum kematiannya, dan ia mengirimkan ke Daily Bugle. Apa yang diputar adalah video yang dibuat oleh Beck yang membuat orang berpikir bahwa Spider-Man yang mengatur serangan Derun di London. Dan di akhir video Beck mengumumkan ke seluruh kota bahwa Spider-Man adalah Peter Parker. Ini menempatkan Peter dalam posisi yang sulit. Okelah teman-teman, terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Maaf kalau masih ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.